Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku, Endah. Di video kali ini, kita akan mencoba melakukan uji hedonik. Uji hedonik merupakan tanggapan pribadi seseorang terhadap suatu produk mengenai ketidaksukaan atau kesukaan. Nah, tingkat kesukaan dan ketidaksukaan ini akan ditulis dalam skala hedonik. Skala hedonik dalam tingkat kesukaan misalnya amat sangat suka, suka, agak suka, dan tidak suka. Nah, dalam skala hedonik ini akan dituliskan dalam bentuk angka atau numerik. Di bidang pangan, uji hedonik biasanya diaplikasikan dalam hal pemasaran. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat konsumen terhadap produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, uji hedonik juga bertujuan untuk mendapatkan apakah produk ini perlu dievaluasi atau tidak. Dan uji hedonik juga dapat menentukan kesukaan konsumen terhadap produk baru yang dihasilkan. Kesukaan konsumen terhadap suatu produk pangan biasanya difaktorkan oleh cita rasa. Cita rasa merupakan sensasi rasa pahit, asin, asam, manis, dan juga umami dari suatu produk yang telah dimakan. Nah, oleh karena itu, untuk uji hedonik kali ini, kita sudah menyiapkan beberapa sampel yang akan kita lakukan uji hedoniknya. Pengujian hedonik berdasarkan cita rasa, yaitu cita rasa asin, asam, manis, pahit, dan umami. Gimana sih cara melakukan uji hedonik? Pertama-tama, panelis akan disiapkan beberapa sampel sesuai dengan atribut yang akan diujikan. Setelah kita melakukan pengujian, harus diselingi dengan meminum air putih. Air putih ini bertujuan untuk setiap kita melakukan pengujian, kita harus membilas mulut kita dengan air putih. Air putih ini bertujuan untuk menetralkan lidah kita agar bisa mengecap atau merasakan atribut-atribut atau parameter yang kita ujikan secara akurat dan tepat. Dari 3 merek keju, yang paling aku suka yaitu Precis. Karena Precis ini memiliki warna yang menarik yaitu paling putih, kemudian aroma susunya tidak terlalu menyengat, lalu saat dimasukkan ke mulut, teksturnya meleleh, dan yang utama, rasa asinnya itu pas dan tidak berlebihan. Keju merek McD tergolong aku suka karena warna yang dihasilkan cukup menarik yaitu putih agak kuning, kemudian untuk aromanya tidak terlalu kuat aroma susunya, kemudian cukup creamy walaupun teksturnya patah, agak keras, kompak, tapi rasa asinnya tetap pas dan tidak berlebihan. Untuk merek Kraft aku agak suka karena tekstur yang dihasilkan cukup lembut dan meleleh, warnanya kekuningan, tetapi aroma dan rasanya terlalu milky dan asinnya terlalu berlebihan. Hasil uji atau penyicipan yang kita lakukan akan ditulis pada form uji hedonik sebagai berikut. Perlu kalian ketahui bahwa rasa asin yang dihasilkan pada keju berasal dari penambahan garam saat proses pembuatan. Prinsip pembuatan keju ada 8. Yang pertama, pasteurisasi, penggumpalan kasein dengan menggunakan koagulan rennet, selanjutnya pencacahan, pemasakan curd, pemisahan whey, penggaraman, pengepresan, dan terakhir pemeraman. Pada produk keju, penambahan garam dalam keju dapat mempengaruhi tingkat kesukaan dari konsumen. Oleh karena itu, perlu pengaturan untuk menentukan kadar garam yang tepat agar keju yang dihasilkan dapat disukai oleh konsumen. Dilihat dari komposisi label kemasan, terdapat komposisi garam, di mana Precis dan Kraft di urutan ke-5, serta McD di urutan ke-8. Selain penambahan garam, cita rasa asin pada keju juga dipengaruhi oleh bahan pengawet dan bahan tambahan lainnya yang digunakan. Misalnya pada bahan pengawet, menggunakan garam yaitu kalium sorbat, dan juga pada pengemulsi menggunakan garam fosfat. Oh iya, SNI atau Standar Nasional Indonesia juga mengatur syarat-syarat untuk keju yang bisa dipasarkan loh, yaitu kadar air maksimal 45%, abu maksimal 5,5%, protein minimal 19,5%, dan lemak minimal 25%. Dilihat dari label kemasan,
komposisi dari keju Kraft, Pro Cheese, dan Mac sesuai dengan SNI dan standar mutu yang telah ditentukan. Nah, jadi tahu kan kenapa rasa keju itu lebih dominan asin? Oke, selanjutnya kita bahas cita rasa lain, yaitu cita rasa pahit. Tingkat kesukaan sangat amat suka jatuh pada top kopi. Kenapa? Karena pada top kopi aromanya cukup kuat, kemudian rasa pahitnya tidak terlalu menyengat, namun kekurangannya ada ampas di dalamnya. Tingkat kepahitan dari kopi yang dihasilkan yaitu berdasarkan jenis kopi yang digunakan. Bisa dilihat dari komposisi pada label kemasan, kopi top kopi, dan kapal api, serta Nescafe terbuat dari 100% kopi murni. Tetapi pada kopi Nescafe dijelaskan bahwa menggunakan 100% kopi Robusta. Kopi Robusta memiliki cita rasa pahit lebih tinggi atau lebih pahit dibandingkan kopi Arabica. Cita rasa pahit ini dihasilkan karena kandungan kafein di dalamnya, di mana kopi Robusta mengandung 2-3 kali lebih tinggi kandungan kafeinnya dibandingkan kopi Arabica. Rasa pahit dari kopi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu kandungan kafein. Semakin tinggi kandungan kafein, maka semakin pahit kopi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu proses penyangraian. Proses penyangraian ini berperan penting dalam membentuk cita rasa khas dari kopi. Dan yang terakhir yaitu fermentasi. Fermentasi akan membuat kandungan kafein menurun. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap cita rasa pahit yang semakin menurun. Warna hitam yang dihasilkan dari kopi hitam dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama yaitu penyangraian. Semakin lama penyangraian, maka semakin hitam kopi yang dihasilkan. Perubahan warna ini dikarenakan terjadinya reaksi Maillard non-enzimatik yang menghasilkan pigmen coklat kehitaman. Yang kedua yaitu lama penyeduhan. Semakin lama penyeduhan, maka semakin lama kontak air dengan kopi, sehingga proses ekstraksi pada kopi semakin sempurna dan air kopi yang dihasilkan semakin hitam pekat. Dari tingkat kesukaan paling tinggi atau amat sangat suka, yaitu pada lemon. Karena lemon memiliki warna kuning yang menarik, kemudian aroma yang sangat harum, dan cita rasa asamnya tidak terlalu menyengat. Tingkat keasaman dipengaruhi karena adanya pH. pH pada jeruk nipis berkisar 2,51, kemudian pada jeruk limau 2,50, dan pada jeruk lemon berkisar 2,57. Aftertaste pahit yang dihasilkan karena adanya kandungan limonin. Kandungan limonin ini akan memberikan aftertaste pahit, namun akan berkurang seiring dengan kematangan buah. Limonin juga berpengaruh terhadap aroma yang dihasilkan. Pada lemon yang mengandung limonin akan menghasilkan aroma yang harum karena limonin merupakan komponen senyawa kimia dalam minyak atsiri berupa terpen. Nah, senyawa ini memiliki aroma yang wangi dan menjadi aroma khas dari lemon. Pada cita rasa manis, hasil pengujian uji hedonik dituliskan dalam form uji hedonik sebagai berikut. Tingkat kesukaan yang amat sangat suka yaitu pada teh fresh tea. Kenapa? Karena warna yang dihasilkan menarik, aroma teh dan aroma jasmin itu cukup tercium, dan rasa manis dan rasa melatinya sangat berasa. Rasa manis yang dihasilkan pada teh kemasan dipengaruhi oleh kandungan gula. Dilihat dari komposisi produk yang ada pada label kemasan, gula berada di posisi kedua terbanyak sehingga cita rasa manis lebih dominan. Gula yang digunakan yaitu sukrosa. Semakin tinggi kadar sukrosa yang ditambahkan, maka semakin manis teh kemasan yang dihasilkan. Oh iya, penambahan sukrosa dalam produk pangan, terutama teh kemasan tidak sembarangan loh, yaitu minimal 6%. Oleh karena itu, pada umumnya sukrosa yang digunakan pada produk kemasan teh berkisar 8-14%. Rasa pahit atau sepet dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak teh. Komponen tanin yang tidak teroksidasi dan theoflavin juga mempengaruhi rasa sepet atau rasa pahit yang dihasilkan.
Konsentrasi ekstrak teh juga mempengaruhi kepekatan warna dari teh yang dihasilkan. Apabila konsentrasi ekstrak teh lebih tinggi, maka warna yang dihasilkan lebih pekat. Hal ini dapat membuat persepsi dari konsumen menganggap bahwa rasanya akan pahit atau sepet. Hasil uji hedonik cita rasa asin dituliskan pada form uji hedonik berikut ini. Tingkat kesukaan sangat amat suka yaitu pada potabi, karena potabi memiliki rasa umami dan rasa rumput laut yang berasa, aromanya yang wangi dan cukup kuat, serta teksturnya yang renyah. Namun pada potabi menghasilkan aftertaste. Tingkat kesukaan medium atau suka yaitu pada Citatolite atau lace, karena rasa umaminya cukup berasa, namun untuk rasa rumput lautnya kurang kuat. Untuk tingkat kesukaan terendah yaitu pada taro. Cita rasa umami yang dihasilkan pada lace atau citatolite, potabi, dan taro dihasilkan dari kandungan MSG atau monosodium glutamat. Cita rasa umami merupakan cita rasa kelima yang menghasilkan rasa gurih dan lezat. Komponen-komponen yang dapat menghasilkan cita rasa umami antara lain asam amino bebas seperti glutamat, aspartat, dan juga asam amino aromatik. Kemudian ada juga komponen peptida, asam glutamat yang terionisasi dengan natrium, serta ribonukleotida. Penggunaan MSG pada makanan ringan diatur loh dalam BPOM. Menurut BPOM nomor 23 tahun 2013, penggunaan MSG dengan batas maksimal CPPB atau cara produksi pangan yang baik. Selain itu, WHO juga mengatur penggunaan MSG loh, yaitu 120 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, dari uji hedonik yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa setiap komposisi yang kita tambahkan pada produk pangan akan mempengaruhi tingkat kesukaan dari setiap konsumen dan juga akan mempengaruhi cita rasa yang dihasilkan, seperti cita rasa asin, asam, pahit, manis, dan juga umami. Cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!